Halo Sobat Ekonom, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalan dulu ya, saya Nisrina Naila Syarul Rohmah dengan NIM 12292300174 dari Manajemen Keuangan Syariah kelas 3E Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang keseimbangan umum pasar barang dan pasar uang. Oke, di sini apakah ada yang tahu apa itu pasar barang dan pasar uang? Oke guys, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa sih pasar barang dan apa pasar uang itu. Yang pertama, pasar barang. Pasar barang itu apa sih? Pasar barang adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara permintaan dan juga penawaran pada suatu produk, barang, atau jasa. Atau pasar barang juga merupakan pasar yang dimana tempat bertemunya penawaran dan permintaan atas sebuah barang atau jasa. Yang selanjutnya itu ada pasar uang. Pasti teman-teman bertanya juga kan, apa sih pasar uang itu? Pasar uang merupakan keseluruhan permintaan dan penawaran dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, yang dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Oke teman-teman, dapat dipahami kan pengertian pasar barang dan pasar uang? Nah selanjutnya itu ada bagaimana sih konsep dasar keseimbangan umum? Konsep dasar keseimbangan umum itu terjadi apabila harga pasar berada di atas harga keseimbangan. Maka akan terjadi kelebihan penawaran yang kemudian akan mendorong harga pasar menurun. Namun, apabila harga pasar berada di bawah harga keseimbangan, maka terjadilah kelebihan permintaan yang menyebabkan harga meningkat. Jadi, dapat diketahui apabila permintaan itu menaik, maka harga juga ikut meningkat. Tapi, apabila permintaan menurun, maka harga juga ikut menurun, gitu ya. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita masuk ke dalam materi keseimbangan umum pasar barang dan pasar uang. Nah, dalam materi ini itu terdapat beberapa kurva. Yang pertama itu ada kurva keseimbangan umum pasar barang dan pasar uang. Dalam kurva ini itu ada kurva IS dan kurva LM. Perlu teman-teman ketahui, kurva IS merupakan kurva pasar barang, sedangkan kurva LM merupakan kurva pasar uang. Kurva IS merupakan kurva yang menghubungkan antara I dan Y pada saat pasar barang dalam kondisi equilibrium. Sedangkan kurva LM merupakan kurva yang menghubungkan antara Y dan I pada saat pasar uang dalam kondisi equilibrium. Nah, jika kurva IS dan kurva LM bertemu pada satu titik, maka titik tersebut menggambarkan keseimbangan yang terjadi di pasar barang maupun pasar uang. Perlu diingat ya itu teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang. Perubahan pengeluaran pemerintah dapat ditinjau dari dua perspektif. Yang pertama itu karena peningkatan pengeluaran pemerintah, dan yang kedua itu karena penurunan pengeluaran pemerintah. Keduanya tuh berdampak pada pergeseran kurva keseimbangan pasar barang. Nah, kurva di sini itu merupakan kurva IS karena kurva IS itu merupakan kurva pasar barang. Kenapa sih bisa terjadi? Itu karena jika pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan, maka kurva IS bergeser ke atas, berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga. Begitu juga income ikut menaik. Sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah mengalami penurunan, maka kurva IS bergeser ke bawah, berdampak pada penurunan tingkat suku bunga. Begitu juga income ikut menurun. Nah, selain dari pengeluaran pemerintah, kebijakan fiskal juga berupa perubahan kebijakan perpajakan. Jika penerimaan dari sektor pajak menurun, maka kurva IS bergeser ke atas. Tapi, jika penerimaan dari sektor pajak menaik, maka kurva IS bergeser ke bawah. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya itu ada dampak kebijakan moneter terhadap keseimbangan pasar uang. Nah, kebijakan moneter ini biasanya terikat dengan kebijakan jumlah uang yang beredar atau money supply yang dilakukan oleh otoritas moneter yang di dalam hal ini itu merupakan bank sentral. Nah, adanya kebijakan dalam bidang moneter ini berdampak pada pergeseran kurva LM. Jika jumlah uang beredar meningkat, maka akan menyebabkan bergesernya kurva LM ke bawah. Bergesernya kurva ini berdampak pada penurunan tingkat suku bunga dan meningkatnya output.
Begitupun sebaliknya, jika jumlah uang beredar berkurang, maka kurva LM akan bergeser ke atas dan berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga dan menurunkan output. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya ini ada faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Apa aja sih faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar? Nah, faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar itu ada 3 ya. Yang pertama itu adanya permintaan dan penawaran. Nah, permintaan dan penawaran ini merupakan 2 aktivitas yang mendasari kegiatan perekonomian. Permintaan penawaran juga merupakan kata yang paling sering kan oleh para ekonom dengar. Nah, kenapa sih permintaan dan penawaran itu menjadi faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar? Karena kalau tidak ada salah satunya, maka pasar tidak seimbang gitu ya. Jadi keduanya itu memang harus ada. Nah, yang kedua itu ada tingkat persaingan. Nah, daya saing itu merupakan suatu konsep mekanisme untuk mempertimbangkan sekelompok indikator luar negeri yang menekankan pada kinerja relatif antar negara. Nah, kalau dalam perspektif makro, kemakmuran suatu negara itu sebagai indikator kinerja suatu perekonomian itu tergantung pada kemampuan negara tersebut dalam menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan real penduduknya. Nah, yang ketiga itu ada perilaku konsumen. Nah, pemahaman terhadap perilaku konsumen itu bukanlah pekerjaan yang mudah ya. Itu merupakan pekerjaan yang cukup sulit dan kompleks karena disebabkan oleh banyaknya variabel-variabel yang mempengaruhinya dan variabel tersebut itu cenderung saling berinteraksi. Tapi teman-teman, apabila hal tersebut dapat dilakukan, maka suatu perusahaan penghasil barang maupun jasa itu dapat meraih keuntungan yang jauh lebih besar daripada perusahaan pesaingnya. Karena apa? Karena dengan memahami perilaku konsumen, maka perusahaan tersebut dapat memberikan kepuasan secara lebih baik kepada konsumennya. Gitu ya, teman-teman. Paham kan sampai sini? Oke, kita masuk ke materi terakhir ya. Nah, ini ada mekanisme pasar untuk mencapai keseimbangan pasar. Apa aja sih mekanisme pasar untuk mencapai keseimbangan pasar? Tadi sudah disebutkan ya faktor yang mempengaruhi ada permintaan dan penawaran. Nah, maka permintaan dan penawaran ini itu termasuk ke dalam mekanisme pasar untuk mencapai keseimbangan pasar. Karena kalau tidak ada permintaan, maka tidak ada yang dapat ditawarkan oleh suatu perusahaan. Begitu juga sebaliknya. Jika tidak ada yang ditawarkan oleh suatu perusahaan, maka tidak ada permintaan dari konsumen. Gitu ya, teman-teman. Paham kan sampai sini? Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya dan sampai jumpa sahabat ekonom.